Tuhan menghiburmu. Senang sekali melihat seperti ini ya, ada di dalam pelukan seorang anak, di dalam pelukan ayahnya. Seorang anak dalam pelukan papa, dedi, papi, ya. Tuhan Yesus kan Bapa kita. Nah sebentar, oke. Pernahkah kamu merasa sedih? Ya tentu pernah lah merasa sedih. Kesedihannya apa saja? Kehilangan orang yang disayangi, dibully itu diejek, waktu sakit kadang dimarahi oleh orang tuanya, dijauhi oleh teman, ya sedih kita. Kalau sedih apa yang kita lakukan? Pasti nangis. Oke. Pernah nggak kamu berdoa kepada Tuhan Yesus saat kamu merasa sedih? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Ya, kalau dia nggak pernah, dia merasa sendirian. Sedih kali ya, nangis. Dia sepertinya nggak ada yang mau diajak bicara. Tapi sekarang Miss akan kasih tahu kalau kamu merasa sedih, kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan akan menghapus air matamu dan menghibur kamu. Masa sih? Apa buktinya? Ya, buktinya sebagai berikut. Nah, ini belum pernah ini Miss jelaskan secara detail ini. Nanti suatu saat Miss akan buat videonya nih, storytelling ya. Si Marta sama si Maria punya saudara namanya si Lazarus, meninggal saudaranya. Sedih kali mereka berdua, nangis mereka. Kata si Maria kayak gini, sekiranya engkau ada di sini, adikku itu, saudaraku itu tidak akan mati Tuhan. Kata si Maria, ya. Tuhan Yesus dia sengaja dia lama datang ke tempat Maria. Kan udah dikasih tahu Tuhan Yesus, adik si Maria dan si Marta sakit keras. Nah, tapi Yesus ditunggunya beberapa hari lagi datang ya. Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan mujizatnya itu ya. Oke, kemudian datanglah si Maria. Ya, si Marta ini nangis. Kata si Marta begini, Tuhan, sekiranya engkau datang, adikku itu, saudara kami itu si Lazarus akan mati Tuhan, katanya. Baru kata Yesus, percayakah kau Marta bahwa akulah kebangkitan itu? Percayakah engkau? Iya, aku percaya adikku itu akan bangkit, tapi nanti, katanya. Lalu si Maria bilang, Tuhan, sekiranya engkau datang, adikku itu tidak akan mati. Lalu Yesus bilang, Maria, katanya. Tuhan menghibur Maria. Percaya Maria bahwa Yesus adalah kebangkitan. Hidup adiknya si Lazarus, bangkit dari kematian. Padahal sudah 4 hari dikubur, udah bau busuk, ya. Bangkit, ya, itulah Tuhan menghibur, menangis, dia bicara sama Yesus, ya. Kemudian perwira Kapernaum datang memohon, tolonglah Tuhan Yesus, pembantuku sakit keras, mau mati dia Tuhan. Tapi perwira ini nggak bilang sama Yesus, karena dia merasa aku ini perwira yang membunuh banyak orang, aku berdosa, aku nggak layak menghadap Tuhan Yesus. Disuruhnya teman-temannya, ya. Teman-temanku kalian aja lah yang bilang aja sama Tuhan Yesus ya. Karena katakan satu kata hambaku itu akan sembuh. Yang datang pada Yesus dihibur oleh Yesus. Akhirnya Yesus bilang, pulanglah, hambamu itu sudah sembuh. Sembuh pembantunya perwira Kapernaum ini ya. Kemudian Yesus menyembuhkan sakit lumpuh. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ditolak oleh Yesus. Selalu Yesus menghibur. Kenapa masalahnya? Sakit Tuhan, lumpuh dia. Digotong sama temannya 4 orang, dibuka atap. Diturunkan karena rumah itu nggak bisa dilalui banyak orang. Akhirnya teman yang lain dibongkarnya atap. Diturunkan temannya ini. Sembuh. Ya, banyak sekali yang Yesus lakukan. Si Bartimeus yang buta. Lalu dia memohon, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau inginkan, kata Yesus. Aku ingin melihat Tuhan. Lalu Yesus bilang, Yesus berkata, melihatlah, ya, melihat si Bartimeus, sembuh dia, ya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan selalu dihibur oleh Tuhan, ya. Itu dia. Oke, hebat sekali Tuhan kita ya. Hebat sekali, luar biasa.
Ya, jadi sekarang kalau merasa sedih, kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus karena Dia akan menghiburmu. Ya, oke, Miss akan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus karena Dia baik sekali. Tapi tidak hanya cukup di situ saja, karena kita sudah dihibur oleh Yesus, maka kita juga harus menghibur orang lain yang sedang bersedih. Bagaimana caranya? Kita kan sudah dihibur Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Menghibur teman bisa dengan bernyanyi, udahlah nyanyi aja lah kita yuk supaya terhibur hati kita. Memberikan kata-kata semangat, sudah dapat nilai jelek dia, jangan pula kita bilang, ih mampuslah kau dapat nilai jelek, makanya belajarlah. Waduh, langsung jatuh semangat teman kita seperti itu. Bodoh kali pun kau, itu tidak boleh kita bilang ya. Tapi ucapkan kata-kata yang semangat, ayo kamu bisa, pasti bisa, belajar lagi ya. Walaupun hari ini dapat nilai tidak bagus, belajar lagi. Walaupun hari ini kamu dimarahi mama karena memukul adiknya, tapi ayo, pasti kamu bisa, kamu bisa. Besok kamu akan menjadi baik, kamu bisa ya. Bisa juga mendengarkan keluhan temannya yang sedang kesusahan, itu juga menghibur teman. Bisa juga menolong temannya saat jatuh, saat apapun kesusahan teman. Bisa juga menjenguk teman yang sedang sakit, terhibur ya. Kalau sakit kita datang teman kita kan terhibur hati kita. Ya, kemudian membantu orang tua, terhibur orang tuanya. Walaupun hanya membereskan rumah, membereskan tempat tidur, membereskan roster, membereskan sepatunya, buku-bukunya, mainannya, udah terhibur kali orang tuanya itu. Ya, karena kamu dihibur oleh Tuhan, kamu pun menghibur orang lain. Membantu guru di sekolah, misalnya sedang mengangkat berat banyak buku, Miss ya. Katanya, Miss, boleh saya bantu Miss mengangkat ke kantor? Ih, terhibur kali hati Miss. Baik kali si Putra ini dalam hati Miss. Kemudian membantu orang yang menderita karena bencana alam. Ada teman kita kebakaran rumahnya, nyumbang. Kata sekolah kan, nyumbanglah saya walaupun sedikit supaya terhibur teman saya, nyumbang. Nyumbang ke panti asuhan, katanya, nyumbanglah, nyumbang. Ini ada teman kita yang kena corona, kita mau membagikan sembako, nyumbang. Ya, menghibur. Karena apa kita menghibur orang lain? Karena Tuhan sudah menghibur kita.